Suatu ketika dia pulang dari masjid melakukan sholat, dia bercerita kepada ibunya, Bu, pokoknya mulai hari ini aku tidak mau sholat di masjid. Nah, ibunya kaget. Loh, kenapa nak? Kenapa kamu tidak mau sholat di masjid lagi? Pokoknya aku nggak mau sholat di masjid. Karena di masjid itu ada yang main HP, ada yang bercanda, ada yang hiburan. Pokoknya aku nggak mau ke masjid lagi. Bukankah di masjid itu tempat ibadah, tapi kenapa banyak orang yang malah bercanda di masjid, main HP di masjid, hiburan di masjid. Pokoknya aku nggak mau ke masjid lagi. Kasih anak. Lalu ibunya menjawab, oh baiklah nak, kalau itu memang keinginan kamu, bapak kalau kamu tidak menyusun juga, tapi ibu minta satu permohonan, minta satu syarat kepada si anak tersebut, yaitu coba pegang air di dalam gelas penuh. Jadi si anak itu disuruh sama ibunya untuk membawa air di dalam gelas tersebut berisi full, penuh airnya. Nah, kamu bawa ini, coba kamu berjalan mengelilingi masjid dengan catatan jangan sampai ada yang turun. Loh, buat apa Bu? Apa sih? Udah, sekarang kamu jalan saja, ikuti umpan. Kemudian si anak dengan semangatnya berjalan mengelilingi masjid dengan memegang gelas yang berisi air penuh. Dia jalan sambil memegang ada yang keluar, fokus dia pada menyentuh air sampai mengelilingi masjid. Akhirnya anak itu berhasil menyelesaikan tantangan si ibu dengan membawa air mengelilingi masjid dengan tidak turun. Kemudian dia datang ke ibunya lagi, Bu, aku udah selesai nih membawa air. Bagus nak, apa sih? Gimana? Airnya ada yang lupa enggak? Tidak Bu. Kemudian si ibu bertanya, apakah kamu melihat orang bermain HP di masjid? Tidak Bu. Kata si anak, apakah kamu mendengar orang berbicara di masjid? Tidak Bu. Kenapa kamu tidak mendengar? Kenapa kamu tidak melihat? Karena saya fokus membawa air. Karena si anak tersebut fokus tuh membawa air. Karena airnya berisi penuh gelasnya, maka dia fokus. Sampai akhirnya dia berhasil menyelesaikan tantangan itu. Kemudian si ibu berkata, nah, harusnya kamu itu seperti membawa air, membawa gelas yang berisi air full. Kamu harus fokus, kamu harus konsentrasi sehingga apa yang ada di sekitar kamu yang beraura-aura negatif yang mengganggu dalam proses beribadah pada itu tidak terdengar, karena tujuan dalam hati fokus, konsentrasi. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kalian harus apa? Fokus, konsentrasi. Itu cerita anak. Bagaimana cara penerapan kalian di sekolah? Bisa nggak diterapkan dari kasus tersebut? Bisa. Kalian datang ke sekolah, niatkan dalam hati untuk fokus, belajar, konsentrasi. Niatkan dalam hati, datang ke sekolah, fokus, belajar. Nah, itulah cerita motivasi Bapak hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, Pak Guru ingin mendengar suaranya.
yaitu untuk melestarikan atau memperbanyak keturunan. Kemudian ada sebuah video yang akan Bapak putar, kemudian nanti tulis apa hal penting yang ada dalam video pembelajaran yang akan Bapak menurut kalian penting. Nanti setelah ini kalian akan berdiskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 1 subtema 2 dengan materi membiarkan bereaksi pada hewan. Berkembang biakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, baik anak-anak, sudah jelas tadi penjelasan tentang pembiakan pada hewan. Nah, ada berapa tadi? 3 apa aja? Ovipar, kemudian ovovivipar, kemudian ya apa? Ovipar, vivipar, dan selanjutnya yaitu kalian akan berdiskusi. Kelompoknya sudah ini ya. Kelompok ini kalian kasih berdiskusi untuk menentukan yaitu hewan-hewan dengan cara pembiakannya. Kelompok 1 silakan kalian tulis nanti kelompok 1 kelompok nama kelompok pakai nama hewan. Coba ini kelompok 1 apa? Harimau. Kelompok 2 apa? Kelinci. Apa? Serigala. Silakan kalian isi nama kelompok, kemudian anggota kelompok dan hari dan tanggal. Terus ayam betul? Terus? Bebek kan bebek? Ya, terus? Kupu-kupu bertelur? Terus? Apa lagi? Ya? Ya, lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2, sebutkan nama kelompok kemudian anggotanya. Nah, selanjutnya perhatikan, kalian akan mengisi lembar tes formatif. Nanti kalian isi. Nah, kalau yang ini kalian bekerjanya satu orang ya. Kalau tadi kan kelompok, sekarang satu orang. Kalau udah kebagian nanti dikasih nama di atas. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nomor 1 tuh. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jadi sekarang mau tanya, apa nih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Red, kesimpulannya apa Red? Perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri dari